Nanti narasumber kita Mas Hamdan Maghribi atau Pak Hamdan Maghribi yang jauh dari UIN Raden Mas Said Surakarta, yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan 2 Ibu Irsum Fariha dan juga Bapak Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam Pak Musana Abid, serta semua Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada jamaah Zumiyah pagi ini. Bersama-sama kita akan belajar bersama tentang tasawuf salafi, rekonstruksi tasawuf Ibnu Taimiyah, salah satu dari bedah buku yang ditulis oleh Mas Hamdan, ya, Hamdan Maghribi. Eh, Syukur kepada alam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Atas berkat beliau kita bisa menikmati Islam dan iman. Bapak Ibu, biar acara ini nanti efisien dan tidak banyak menyampaikan hal-hal yang kurang efektif, maka saya langsung mulai saja acaranya. Pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan uh, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Kaprodi kepada Pak Musan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Mutador selaku Sekretaris Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Yang terhormat tentu Mas Hamdan Maghribi, konco lawas ya, konco Pracep. Alhamdulillah bisa ketemu di pagi hari ini, dan tentu kami ucapkan terima kasih dan salam untuk Ibu Bapak semua. Jadi saya lihat juga ada Ibu Bapak Wakil Dekan 2, Ibu Irsum Farifah, Ibu Bapak teman-teman dosen di IAIN Kudus, dan tentu Ibu Bapak sekalian yang juga berpartisipasi dalam kegiatan kami hari ini. Jadi teman-teman mahasiswa, terima kasih yang sudah datang. Tadi ada beberapa yang saya lihat namanya muncul terus hilang lagi, nggak tahu ya. Karena ilmunya sudah tinggi jadi bisa ngilang mahasiswa ya. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami bisa menyelenggarakan kegiatan diskusi ya, dan kebetulan topik pada pagi hari ini adalah bedah buku, terutama buku yang sudah ditulis oleh Mas Hamdan Maghribi, dan tentu ini menjadi perspektif baru ya, perspektif baru terutama bagi akademisi, praktisi, mahasiswa dan pecinta kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian filsafat dan sebagainya, untuk menjadi rujukan yang baru. Jadi buku ini tentu sangat saya rekomendasikan, terutama untuk mahasiswa program studi akidah filsafat Islam dan program studi tasawuf dan psikoterapi, tapi tidak menutup kemungkinan buku ini juga harus dibaca dan dimiliki oleh teman-teman yang di luar AFI ataupun di luar TP, karena akan memberikan satu perspektif baru, satu pendekatan baru, dan nanti tentunya akan menghasilkan kajian, menghasilkan pembelajaran, menghasilkan pengertian, dan itu nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi sekali lagi buku ini tentu harus menjadi satu buku referensi ya, menjadi satu buku referensi terutama bagi ibu bapak dosen dan teman-teman mahasiswa, dan buku-buku seperti ini tentu harus terus harus terus dilestarikan ya, dalam arti dikaji, ditulis kembali, atau
ditulis kembali bukan berarti di copy paste, bukan, tapi dikembangkan. Kalau ada pemikiran yang lebih baru atau hal-hal yang perlu ditambahkan, tentu ini akan menjadi poin ya, poin bagus, poin plus, terutama bagi perkembangan kajian-kajian keagamaan, terutama di Indonesia ya. Dan di untuk teman-teman nanti mungkin di sesi akhir Mas Hamdan bisa share link toko kuningnya ya, keranjang kuning ya. Siap, siap, siap. Oke Saya sudah ya, minta dari untuk penerbit ini. oke, siap-siap. Jadi teman-teman tadi ada yang banyak yang nanya Mas Hamdan. Jadi, loh kok cuma satu Pak? Oh ya, nanti tak kirimkan link Shopee atau Tokopedia-nya gitu. Nanti gitu. Kalau kalau nanti mungkin dikasih bonus tanda tangan atau foto gitu Mas Hamdan. Siap, Biar siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah khasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung ya, baik secara offline maupun online, sehingga silaturahim kita bisa tetap terjaga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas sambutan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan satu apa ya? Kalau ngasih catatan itu nggak baik karena saya belum baca punya Ibnu Taimiyah. Tapi saya begini Pak Hamdan, sebelum kita mulai, ini saya akan sekaligus menjadi moderator. Saya teringat satu makalah yang sangat masyhur, paling semuanya sudah mengetahui. Ada makalah gini. Man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Lah, saya tidak tahu apakah Mas Hamdan itu terinspirasi dari makalah ini sehingga ingin mencari apa ya, keunikan tawaran atau keunikan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah atau seperti apa? Karena kalau kita lihat beberapa, eh, Ibnu Taimiyah itu kan julukannya Syekhul Islam ya, revolusi Pak, Syekhul Islam. Di kalangan kita ini hampir mayoritas masyarakat mainstream itu ketika mendengar saja Ibnu Taimiyah itu seakan-akan mau menolak. Jangankan membaca, itu menolak. Mendengar namanya saja itu menolak. Tetapi saya sangat apresiatif, memberikan apresiasi kepada Mas Hamdan bisa meramu sedemikian rupa bagaimana sih sebenarnya eh, Ibnu Taimiyah ini dalam konteks yang berbeda. Selama ini Ibnu Taimiyah lebih banyak difokuskan pada isu teologi atau pada isu tentang khurafat dan lain sebagainya, sehingga sampai kepada Al-Jauzi, Al-Utsaimin dan lain sebagainya itu. Tetapi saya sangat apresiatif. Saya melihat begini, ini adalah buku atau disertasi ya, disertasi melengkapi disertasinya Cak Nun. Kalau Cak Nun menulis Ibnu Taimiyah dalam konteks kalam dan filsafat, lah ini ada Mas Hamdan yang menulis Ibnu Taimiyah dalam konteks tasawuf. Maka saya sangat apresiatif. Meskipun Ibnu Taimiyah itu dikenal sebagai ulama yang sangat frontal pada masanya, karena banyak mengkritik para ulama-ulama ortodok ya, seperti itu ya Kak. Saya katakan ortodok karena sudah menjadi kesepakatan umum kebenaran tasawufnya itu. Tetapi dalam konteks sejarah keislaman, apakah itu pemikiran Islam, tasawuf dan lain sebagainya, itu ada sisi-sisi heterodoksi, ada orang yang berlainan. Di Indonesia saja kita pernah mempunyai Syekh Nuruddin Araniri ya. Syekh Nuruddin Araniri itu pernah dikritik kalau tidak banget nih. Karena ada ortodoksi dan heterodoksi. Katakanlah yang aspek positif dalam hal ini yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ternyata Ibnu Taimiyah itu tidak
hanya memberikan kritik terhadap para ulama, tetapi juga memberikan tawaran. Itu yang sangat menarik. Dan juga tidak semua ulama yang dikritik ya. Seperti contoh yang tidak dikritik adalah Syekh Ma'ruf Al-Karohi. Kalau dalam tasawuf di Indonesia, salah satu wali ya, ini ini nanti kalau ada yang menyatakan begini, salah satu wali yang sampai hidup sampai sampai sekarang itu ada tiga. Syekh Abdul Qadir Al Jailani, kalau tidak salah ya, saya pernah mendengar itu, pernah mengaji. Terus Syekh Abdul Qadir Al Jailani, terus Syekh Sulaiman Al Jazuli, satunya Syekh Ma'ruf Al Karohi. Ini adalah wali yang hidup sampai sekarang. Tapi Ma'ruf Al-Karohi oleh Ibnu Taimiyah itu tidak dikritik. Herannya itu. Nanti ini untuk mengulas ini semua, saya kasih waktu 30 menit dulu buat Mas Hamdan ya, Mas Hamdan. Untuk menjelaskan, membeberkan atau memberikan gambaran-gambaran Ibnu Taimiyah yang disebut tasawuf salafi itu apa? Karena sampai sekarang yang namanya salafi itu enggak ada. Seperti yang disampaikan tadi. Ketika salafi ya sudah, itu final. 30 menit saya berikan ke Mas Andam. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Muhtadar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu dan Bapak sekalian, semoga share screen saya sudah terlihat ya. Sampun, nggih. Sudah. Oke. Oke, saya perbesar lagi ini. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya eh, mohon maaf saya tidak bisa satu persatu. Terima kasih sekali kepada IAIN Kudus, Wakil Khusus Fakultas Usuluddin dan Prodi AFI. Eh, ini kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya diminta untuk sharing. Sebenarnya saya justru malah ingin mendengarkan ulasan ya, karena ini bedah buku. Kalau misalnya penulisnya yang menyampaikan, yang namanya elaborasi berarti saya menjelaskan. Saya sebenarnya lebih menunggu komentar-komentar dari Mas Nushan dan teman-teman di AFI IAIN Kudus, komentarnya atas atas buku. Semoga nanti akan ada apa dialog ya nanti di apa setelah presentasi ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, langsung mawon. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu-satu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tasawuf Salafi, rekonstruksi tasawuf Ibnu Taimiyah. Eh, Pertanyaan yang pasti muncul seringkali adalah ah, di Facebook itu sudah cukup ramai, banyak yang mengatakan, wah ini kontradiksi interminis. Secara terminologi sudah kontradiktif. Salafi adalah sesuatu yang bentuknya A, tasawuf adalah bentuknya B, jadi tidak mungkin bisa bisa bersatu. Nah ini kadang kita itu seringkali belum menyelam, tapi sudah merasa sudah tenggelam. Kalau bahasanya anak muda sekarang itu belum memiliki tapi sudah merasa kehilangan gitu loh. Seolah-olah sudah mengenal sesuatu tapi sebenarnya bahkan melihatnya saja belum. Makanya saya mulai dengan pertanyaan why Ibnu Taimiyah? Kenapa saya membahas Ibnu Taimiyah? Karena ini penting. Kemudian why tasawuf dan why salafism? Kenapa salafi? Jadi harus ada kesepakatan dulu pada tiga istilah ini. Yang pertama, kenapa Ibnu Taimiyah? Menurut Jonathan Berkey dan beberapa peneliti Ibnu Taimiyah di Barat, khususnya karena Ibnu Taimiyah itu sekarang menjadi topik yang sangat cantik sekali. Bahkan di Nottingham ada mata kuliah khusus yang mengajar John Hoover. Itu nama mata kuliahnya Taimiyan Studies. Dalam kurun waktu 10 tahun, disertasi yang membahas Ibnu Taimiyah itu ada 9. Dan 9-9-nya ini saya punya, saya minta kepada librarian sana untuk pengaya referensi kami pada waktu itu. Jonathan Berke mengatakan sampai tahun 2015, karena buku itu ditulis tahun 2018, Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu tokoh yang paling banyak dikaji di Barat, dan dia mengungguli kajian terhadap Al-Ghazali. Bahkan Al-Ghazali itu jumlah kajian tentang Al-Ghazali hanya separuhnya kajian Ibnu Taimiyah. Al-Ghazali nomor 2. Nah, ini yang menarik saya untuk ini orang spesialnya apa sih kok disebut kemudian di dokumentasi 911 satu-satunya ulama Muslim abad pertengahan yang disebut itu adalah Ibnu Taimiyah.
Uniknya lagi tahun 70-an itu ada yang menulis Ibnu Taimiyah adalah seorang reformer. Dan 1 tahun setelah itu penulis yang sama mengatakan Ibnu Taimiyah adalah biang keroknya radikalisme di dunia Islam. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalau misalnya kita ngecek Twitter saja ya, algoritmanya itu hampir setiap hari itu ada belasan tweet yang menulis tentang Ibnu Taimiyah. Nah, jadi seolah-olah dia ini masih ada. Nah, ini ketertarikan saya kenapa kemudian membahas Ibnu Taimiyah. Kemudian, why tasawuf? Sebenarnya ini muncul ketika saya membahas buku panduannya Hisham Kabbani, salah satu pemimpin tarekat di Amerika. Dia nulis buku, di dalam buku itu dia mengumpulkan banyak sekali quote-quote dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah itu yang sangat afirmatif terhadap tasawuf. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah penganut tarekat Qadiriyah yang ternyata itu mengambil dari kajiannya George Makdisi tahun 70-an akhir yang dia menulis bahwa saya itu tarekat Qadiriyah. Meskipun ternyata secara data faktanya Ibnu Taimiyah tidak pengikut tarekat Qadiriyah ya. Di buku saya sampaikan itu. Kemudian kenapa Salafi? Karena Salafi ini sampai sekarang belum ada kesepakatan definisi Salafi oleh orang-orang Barat. Yang terbaru saya sudah kontak juga sama penulisnya namanya Jan Islam. Jan Islam ini lulusan SOAS kalau tidak salah. Dia mengkritiki semua kajian-kajian yang membahas tentang tasawuf di Barat. Ada Frank Grivell, ada Henry Lauzier, ada Mona Abasa, ada banyak sekali. Joas Wexmaker. Nah, itu banyak hasil bacaan saya. Salafi itu seringkali dikerdilkan hanya dilihat dari sisi politis. Akhirnya Salafi adalah ekstremis, Salafi adalah radikalis, Salafi adalah... Jadi dari sisi-sisi itu. Nah, di penelusuran saya ternyata bukan hanya Ibnu Taimiyah. Sejak pertama yaitu Ahmad Ibnu Hambal, itu beliau menulis Kitabul Wara, Kitab Zuhud. Karena memang pada waktu itu tasawuf belum belum familiar ya, karena masih abad kedua Hijriah. Itu imamnya Salafiyah. Imamnya madhab Salafi. Loh, buku-bukunya malah seperti itu gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri yang disebut oleh Mas Muhtador tadi itu, beliau madhabnya madhab Hambali. Madhab Hambali itu yang dianut di Saudi gitu. Dan Ibnu Taimiyah mensyarah bukunya Abdul Qadir Al-Jailani. Futuhul Ghaib itu disyarah dan judulnya Syarah Futuhul Ghaib. Para sufi yang menurut Ibnu Taimiyah sesuai dengan epistemologi yang dia bangun, para sufi itu adalah orang-orang yang mujtahid, yang baik, mereka zahid, mereka abid, mereka banyak sekali pujian-pujian yang disematkan kepada mereka. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini ditambah dengan stigma yang sudah mengakar di masyarakat yang disampaikan Pak Muhammad tadi itu ya, Ibnu Taimiyah tidak mungkin dia apresiatif terhadap sufi dan terusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian memunculkan keinginan saya untuk membahas. Pertanyaan berikutnya adalah terus apa yang baru sih? Karena dari penelitian saya ada puluhan disertasi, tesis, jurnal, buku yang membahas tentang Ibnu Taimiyah dan tasawuf. Tetapi dari hasil bacaan saya itu masih berputar pada dua poros ini. Yang pertama mengatakan Ibnu Taimiyah itu sufi. Ada dari Henry Laws, kemudian Fazlur Rahman, bahkan Fazlur Rahman itu mengidolakan Ibnu Taimiyah, makanya kenapa Cak Nur menulis tentang Ibnu Taimiyah. Dan kalau mau kita cermati sebenarnya, pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah itu banyak mengambil dari, pemikiran Cak Nur banyak mengambil dari Ibnu Taimiyah. Ada bukunya Cak Nur, kumpulan tulisan, yang book chapternya beliau, itu tahun 84, dia menulis Ibnu Taimiyah dan ide-ide moderasi beragama. Jadi menurut Nurkhalis Majid, justru Ibnu Taimiyah ini memiliki konsep moderasi beragama. Nah ini kan unik. Saya cek ternyata buku ini tidak banyak yang membaca. Saya punya bukunya dan ternyata juga sudah tidak tersedia di toko buku online, sudah termasuk buku-buku yang langka. Ya, Fazlur Rahman mengatakan Neo-Sufism. Di Mesir ada Al-Jalayanid, ada Mustafa Hilmi,
Ada banyak sekali para peneliti yang menyimpulkan bahwasanya dia adalah sufi, tapi masih berhenti di situ saja. Kemudian ada kedua yang mengatakan Ibnu Taimiyah adalah seorang yang anti sufi. Dia musuh bebuyutannya tasawuf. Nah, ini kan kontradiktif sekali ini. Ada Elizabeth Sirieh itu mengumpulkan sufi dan anti sufi. Dia menyimpulkan bahwasanya perdebatan ini masih belum ada ujungnya karena ada satu satu kubu yang mengatakan Ibnu Taimiyah pro tasawuf, satu kubu lagi pro anti sufi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu memakai khirqah. Khirqah itu alubs as-sufi, pakaian sufi, istilah yang terkenal pada saat itu, dan dia dikatakan sebagai penganut tarekat Qadiriyah. Nah, pembicaraannya itu masih seputar ini. Kemudian dari bacaan saya itu belum ada yang melangkah lebih maju. Oke, kalau misalnya Ibnu Taimiyah itu adalah seorang sufi atau dia apresiatif terhadap sufi, ada nggak pandangan-pandangan dia tentang tasawuf? Nah, ini belum banyak yang mengeksplor. Akhirnya itu yang kemudian saya jadikan sebagai apa lakuna atau novelty dari kajian saya ini. Makanya pertanyaan fokusnya hanya tiga sebenarnya. Yang pertama adalah apa saja dinamika tasawuf Ibnu Taimiyah. Nah, ketika membahas Ibnu Taimiyah, kita tidak bisa melepas konteksnya. Pada waktu itu bagaimana, tasawuf seperti apa, kenapa Ibnu Taimiyah kok kesannya keras. Yang unik, nanti akan kita bahas agak detail ya setelah setelah ini. Yang unik, Ibnu Taimiyah itu justru dikafirkan oleh ulama pada zamannya. Dan Ibnu Taimiyah dianggap liberal. Coba bayangkan, orang yang dituduh liberal pada waktu itu keluar masuk penjara sampai 7 kali, sekarang dianggap sebagai biang kerok radikalisme. Nah, ini kan ada something missing di situ ya. Ya, Ibnu Taimiyah dipenjara, Ibnu Taimiyah dipersekusi, Ibnu Taimiyah diadili. Bahkan diadili atas isu-isu yang sebenarnya tidak masuk akal begitu. Dia dimusuhi oleh Sufi, dimusuhi oleh Fiqh, bahkan dimusuhi oleh ulama-ulama istana dari madhab Hambali. Padahal beliaunya juga bermadhab Hambali. Nanti kita kita singgung ya. Karena kalau berbicara Ibnu Taimiyah itu panjang sekali. Ini saya ringkas saja, semoga nanti bisa kita lanjutkan lewat diskusi. Nah, jadi apa saja dinamika Ibnu Taimiyah di tasawuf? Kemudian mengapa tasawuf perlu direkonstruksi menurut Ibnu Taimiyah? Kemudian bagaimana konsep dan praktik tasawufnya Ibnu Taimiyah? Ini yang saya pakai jelas adalah data kepustakaan. Alhamdulillah kita dibantu sekali dengan zaman yang penuh kemudahan ini. Ada banyak nama yang saya sangat berterima kasih kepada mereka. Ada Yahya Misho, ada John Hoover, ada Aryan Pos, ada Karl Sarif Al-Tabghi, ada Yasir Qadhi, ada Al-Arifi, ada Al-Baridi, Abdul Hakim Ajhar. Ada puluhan nama-nama yang saya korespondensi. Dan ini mungkin teman-teman yang lagi menyusun skripsi, tesis, disertasi bisa digunakan ya. Ketika menulis karya ilmiah itu kita pakai muka tembok saja. Ketika buku-buku itu mahal dan kita sulit mendapatkannya, jebol di Libgen juga tidak bisa, tapi ini off the record ya. Kita bisa kontak penulisnya. John Hoover itu ketika dia nulis tentang Ibnu Taimiyah, itu langsung saya kontak dan langsung diberi. Ada dosen alumni McGill, Abdul Hakim Ajhar namanya, itu saya WA langsung dikasih bukunya. Nah, ternyata muka tembok itu juga ada positifnya. Jadi dari 500-an referensi yang saya pakai, hampir sebagian besar itu saya minta dari para penulisnya yang kajian-kajian Ibnu Taimiyah kontemporer. Jadi ini data kepustakaan, nah makanya seperti referensi Ibnu Taimiyah pun hampir 100 yang saya gunakan. Ketika Ibnu Taimiyah berbicara dengan Al-Ghazali, saya juga memakai 9 karyanya Al-Ghazali, Ibnu Arabi juga demikian, Al-Halaj juga demikian. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, nah sekarang eh, karena saya kebingungan untuk menulis literatur review, saking banyaknya yang membahas Ibnu Taimiyah, akhirnya saya terinspirasi oleh Majid Daniscar. Majid Daniscar itu menulis buku judulnya Reconstructing Islamic Studies. Dia mengelompokkan ketika para pengkaji ini membahas Islamic Studies itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok polemik, yang isinya ngantem terus ngeritik, nyerang gitu loh. Kelompok kedua itu kelompok yang menulis secara apologetik. Pokoknya apapun yang dia tulis, apapun yang dia sampaikan itu adalah puji-pujian saja. Tanpa ada data-data akademik, tanpa ada referensi-referensi yang otoritatif.
Nah, ada juga yang ketiga, akademik, yaitu dasarnya adalah fakta, data, analisa. Angkat dari teori Majid dan Nisgari itu dalam tiga hal ini. Ada apologetik, ini pokoknya Ibnu Taimiyah adalah sufi, pokoknya Ibnu Taimiyah itu tidak benci tasawuf, Ibnu Taimiyah itu mengalami kasyaf, Ibnu Taimiyah itu bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu, Ibnu Taimiyah adalah seorang wali yang karomahnya luar biasa gitu. Tanpa ada landasan-landasan yang kuat. Yang polemik juga demikian. Ada buku itu judulnya Tarikhiyatu Ibnu Taimiyah, Haqaiq Tarikhiyah Ibnu Taimiyah. Muhammad As-Su'aibi yang nulis ini. Itu dia ngomong saya meneliti ini 20 tahun tapi referensinya nihil. Kesimpulannya apa? Lucu kesimpulannya. Ibnu Taimiyah ini agen Zionis. Jauh sekali. Ibnu Taimiyah dibilang agen Zionis loh. Ibnu Taimiyah agen Zionis, Ibnu Taimiyah ingin merusak agama Islam gitu. Kan lucu dan banyak banyak yang membahas membahas tentang itu. Kemudian tapi juga tidak sedikit khususnya setelah abad 20-an ya. Kalau di barat dimulai oleh Henry Laws itu mulai bergeser ke akademik. Ya, isinya eksplorasi dan kajian dengan perspektif non partisan, disertai ragam konteks. Ada sejarah, agama, hukum, filsafat. Ada Yahya Misho, ada Aryan Pos, dan ini sebagian besar peneliti Ibnu Taimiyah. Saya juga komunikasi dengan mereka, saya kontak mereka. Nah, makanya kita tertolong banget dengan apa teknologi ya. Oke, sekarang ke mohon Mas Muhtadar diingatkan saya ya. Saya berusaha Oke, meringkas-ringkas-ringkasnya ini. siap, siap. Oke. Nanti kalau sudah Biografi, ini saya ingatkan. oke. Biografi intelektual dan spiritual Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu lahir di saat umat Islam betul-betul terpuruk. Beberapa tahun sebelumnya Baghdad hancur. 1258 kan Baghdad hancur oleh Mongol. Bahkan umur Ibnu Taimiyah 6 atau 7 tahun dia kabur dari rumahnya di Haron. Haron itu sekarang bagian daerah di Turki kalau tidak salah. Itu kabur ke Damaskus. Dia kabur ke Damaskus untuk menghindari penjajahan Mongol. Nah, ini mungkin kalau dikaji dari sisi psikologis, kenapa kemudian Ibnu Taimiyah selalu mengobarkan jihad melawan penjajah. Nah, yang unik lagi itu, Ibnu Taimiyah itu berjihadnya, ini yang disalahartikan oleh para jihadis ya, yang dikobarkan semangat jihad itu bukan jihad kepada pemerintah yang sah. Ibnu Taimiyah mengobarkan jihad kepada Mongol. Kepada pemerintah dia sangat taat sekali. Dia dimasukkan penjara, dia masuk, dia diadili, dia datang. Sebenarnya kan gampang saja, pengikutnya banyak, tinggal menggerakkan pengikutnya, demo ke pemerintah, sudah beres itu. Tetapi dia tidak mau seperti itu. Bahkan penyebab dia di penjara yang pertama kali, ada seorang Kristen namanya Asaf An-Nasrani itu menghina Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu penghinaan Nabi Muhammad dihukum bunuh itu loh. Tapi sama Ibnu Taimiyah dilarang. Orang-orang yang ingin membunuh itu melakukan pengadilan massa itu dilarang sama Ibnu Taimiyah. Enggak, ini enggak boleh. Kita harus serahkan kepada pemimpin, pemimpin yang menentukan. Kita harus serahkan kepada yang berwenang. Makanya kan ada istilah yang sering muncul itu ya, yang dimunculkan, meskipun dikutipnya tidak lengkap ya. Lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir tetapi adil daripada pemimpin yang korup gitu. Nah, itu perlu pembahasan yang lebih lebih lanjut lagi. Uh, Kemudian Ibnu Taimiyah di Damaskus, umurnya belasan, dia sudah berinteraksi dengan para sufi. Dia juga ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan tasawuf. Ini langsung dikatakan beliau sendiri di dalam bukunya. Ibnu Taimiyah itu menulis sekian ratus buku, macam-macam. Menurut Adz-Dzahabi muridnya itu dia menulis 500-an, ada yang menulis sekian sekian ratus begitu. Kemudian dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa, salah satunya itu jilid 10 dan 11 itu membicarakan as-suluk dan tasawuf. Nah, tidak mungkin ada orang yang menulis sampai 2 jilid besar kalau dia tidak tidak mumpuni terhadap tasawuf. Dan tipikalnya Ibnu Taimiyah adalah sebelum dia mengkritiki, sebelum dia menulis sesuatu, dia pasti pasti sudah memahami itu dengan baik. Makanya menulis Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Ada bukunya Fakhruddin Ar-Razi yang ternyata itu juga ngutip dari Al-Ghazali, Asasut Taqdis punya Al-Ghazali yang kemudian ditulis ulang dalam bahasa yang berbeda oleh Fakhruddin Ar-Razi, ditulisnya Al-Qanun Al-Kulli. Itu hanya 100 halaman,
teorinya 40 halaman, 60 halamannya adalah ayat Al-Quran yang ditafsiri oleh Ar-Razi. Itu dijawab oleh Ibnu Taimiyah dalam buku Dar Ta'arudil Aql wan Naql, 10 jilid. Bahkan ada versi yang 11 jilid. Ini juga nanti bisa dibahas khusus lagi nanti ya. Nah, dalam tasawuf, Ibnu Taimiyah itu menulis, saya mengumpulkan di buku, itu di lampiran saya tulis secara detail itu, ada 38 risalah. Fatwa, risalah, buku ada 38 yang ditulis tentang tasawuf. Coba kita bisa membayangkan, ada orang yang dianggap anti tasawuf, kemudian dia nulis tentang tasawuf sebanyak 38. Bahkan bisa jadi tidak semua sufi itu menulis tentang tasawuf sebanyak itu gitu. Oke, kalau misalnya dia menulis, ya menulis lah. Kemudian saya lihat lagi, saya analisa lagi referensi yang dipakai Ibnu Taimiyah. Ini yang mengejutkan sebenarnya. Referensi yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam 38 risalahnya itu ada 43 referensi tasawuf otoritatif. Jadi ketika beliau membahas tentang tasawuf, dia mengutip Al-Kalabati, At-Ta'arruf li Madhabi Tasawuf. Ketika dia berbicara tentang wahdatul wujud, dia mengutip Al-Hallaj, dia mengutip Abu Yazid Al-Bistami, dia mengutip Ibnu Arabi. Ketika membahas tentang ma'rifat, dia mengutip Al-Ghazali. Dan itu ada 43. Abu Talib Al-Makki. Dia mengutip Junaid Al-Baghdadi. Dan uniknya lagi, para sufi itu yang dianggap sesuai dengan epistemologinya ya, para sufi itu adalah orang-orang yang lurus. Makanya kemudian nanti dia membahas tasawuf menjadi beberapa. Itu nanti, ini kita ke biografi dulu. Ya. Nah, keadaan sosial politiknya bagaimana? Dan tasawuf pada waktu itu bagaimana? Umat diserang habis-habisan, perang melawan Kristen, di samping ada serangan dari Mongol, juga ada perang salib. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keadaan masyarakatnya. Pemimpin-pemimpinnya tenggelam dalam hedonisme. Akhirnya apa? Mereka banyak yang kabur menuju tasawuf. Tasawuf sangat populer sekali, dan tasawuf itu mempunyai kantor khusus di istana. Namanya Hanqah. Di samping apa namanya ulama-ulama fikih yang 4 ini diberi kantor khusus dan digaji oleh pemerintah, para sufi ini juga digaji oleh pemerintah. Mereka punya Hanqah. Nah, orang Barat itu ada yang menulis khusus tentang Hanqah ini. Nah, saya juga dapat bukunya itu di Jerman kalau tidak salah yang menerbitkan. Nah, eh, tasawuf menjadi pelarian. Akhirnya tasawuf itu menjelma menjadi ya mirip-mirip perdukunan. Akhirnya tasawuf itu dianggap sebagai orang yang sakti, bisa berjalan di atas api. Nah, ini yang dilawan oleh Ibnu Taimiyah itu bukan tasawuf sebagaimana yang awal kali muncul, tapi tasawuf yang beredar pada zamannya. Dan tasawuf yang sangat terkenal pada waktu itu adalah tasawufnya Ibnu Arabi. Wahdatul wujud, terus hulul, ittihad gitu. Itu di buku juga saya singgung ya, komentar Ibnu Taimiyah terhadap Ibnu Arabi. Bahkan ada kejadian unik karena beliau mengutip Junaid Al-Baghdadi dulu. Dia mengatakan orang yang wali itu tidak dilihat dari dia bisa terbang atau tidak. Seorang wali itu bukan mereka yang bisa berjalan di atas air. Karena kalau wali dianggap karena terbangnya, debu juga terbang, lalat juga terbang. Kalau dianggap orang yang bisa berjalan di atas air adalah wali, kotoran juga berjalan di atas air. Bangkai juga berjalan di atas air. Kewalian seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Kemudian dia merujuk inna akramakum indallahi atqakum. Karomah juga bukan kesaktian. Jadi Ibnu Taimiyah itu mengatakan karomah itu apa? Al-karomatu luzumul istiqamah. Ketika kamu bisa konsisten dalam kebaikan dan perbaikan itu adalah karomah. Kemudian beliau juga mengatakan keintimanmu dengan Tuhan itu harus membangkitkan kesadaranmu atas makna-makna kemanusiaan. Tasawufnya sangat positif sekali. Semakin kita dekat dengan Allah, kita harusnya semakin dekat dengan kemanusiaan. Nah, itu konteks zamannya ya. Jadi yang dilawan oleh Ibnu Taimiyah adalah tasawuf-tasawuf yang model seperti ini. Tarekat-tarekat yang sudah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Musuh dan kawan dan lawan banyak sekali. Itu di buku saya jelaskan juga, karya-karyanya juga sebagian saya jelaskan di dalamnya. Ini biografi Ibnu Taimiyah itu ada, saya mengumpulkan yang menulis biografi Ibnu Taimiyah itu dari zaman dia sampai zaman sekarang itu ada 114
bukunya sudah mudah ditemui. Saya juga ada referensinya, makanya nanti Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin mengkaji Ibnu Taimiyah bisa kontak ke saya. Ada Al-Jami' li Sirati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada 84 biografi. Itu yang ditulis oleh lawan dan kawan. Coba, kalau misalnya dia itu ulama yang kaleng-kaleng, mana mungkin biografinya sampai ditulis oleh puluhan orang gitu. Ya. Nah, ini biografinya, ini baru ini apa namanya? Beberapa yang covernya bisa saya tampilkan ya. Sebenarnya banyak yang tidak bisa saya tampilkan. Nah, jadi ini peta Arab. Ibnu Taimiyah itu ada di itu Harran itu ya. Itu ada di Harran, kemudian oke, itu ada Mardin. Saya teringat ini. Ini eh, keluar dari tema tapi semoga bisa mendapatkan apa namanya memberikan sedikit informasi. Mardin, Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh warga Mardin, apa yang harus kita kita lakukan ya Syekhul Islam ketika kita hidup di daerah yang mayoritas adalah non-Muslim? Apakah kita harus hijrah? Karena pada waktu itu konsep hijrah itu apa sesuatu yang sangat penting sekali. Jawaban Ibnu Taimiyah yang unik, Pak. Uniknya bagaimana? Dia mengatakan tidak perlu hijrah. Ketika umat Muslim, meskipun dia minoritas, dia bisa melakukan ibadahnya dengan baik, dia tidak dipersekusi, dia tidak didolimi. Ya boleh-boleh aja tinggal di situ. Nah, ini kan dijadikan dalil oleh para apa imigran-imigran yang ada di Barat, di Eropa, di Amerika, seperti itu. Nah, ini kan kesannya malah liberal malah. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya punya tiga posisi. Ada yang harus hijrah, tidak hijrah, ada yang tidak perlu hijrah sebenarnya, asalkan kita bisa melakukan apa namanya melakukan syariat Islam dengan baik gitu. Nah, yang unik lagi dalam Mardin itu ada dalam Fatwa Mardin itu dia hanya satu halaman, tetapi fatwa itu yang dijadikan alasan para teroris untuk melakukan aksi jihadnya. Dan ternyata ada distorsi. Kata-kata yu'amal, ini kalau panjenengan lihat Majmu' Fatawa, khususnya yang ada mencakup fatwa Mardin itu, ada kata-kata yuqotal. Ternyata setelah diteliti oleh ahli bahasa, tulisan aslinya langsung Ibnu Taimiyah itu kata-katanya bukan yuqotal. Tapi apa? Yu'amal. Jadi orang Muslim, yu'amal bima yastahiq. Kita interaksi dengan mereka sesuai dengan haknya. Kemudian orang-orang yang tidak Muslim itu juga berinteraksi sesuai dengan haknya. Tetapi ada perubahan di situ, yu'amal menjadi yuqotal, diperangi, dibunuhi. Nah, ini menarik juga. Nanti insya Allah ada draftnya sudah siap. Saya sama istri sedang menulis Muslihat Fatwa Jihad. Jadi fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang dikutip secara salah oleh para para jihadis. Lanjut ya, nanti nggak habis-habis kalau kalau ini karya Ibnu Taimiyah tentang tasawuf tadi sudah saya sampaikan ada 10 38. menit, Mas. Oh, 10 menit. Oke. 10 menit. Siap. Eh, saya berharap nanti diskusinya bisa lebih hidup nanti ya. Nah, ini karya-karya Ibnu Taimiyah tentang tasawuf, eh, tentang filsafat juga ada ya. Teman-teman AFI kalau misalnya mau membahas, ada tulisan dari murid Ibnu Taimiyah itu yang mengatakan begini. Ibnu Taimiyah itu terlalu banyak mengunyah filsafat. Wah, keren itu. Jadi menurut muridnya malah Ibnu Taimiyah itu terlalu filosofis gitu. Nah, makanya kenapa dia bisa mengkritiki logika Aristotelian gitu. Karena dia Ibnu Taimiyah itu ya sudah melahap buku-buku filsafat. Nanti bisa bisa kita lanjut di luar forum ini ya. Ini karya-karyanya ada Tuhfah al-Iraqiyah, ada Kitab fil Wasilah, ada Qaidah fil Mahabbah, ada Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan, ada Al-Istiqamah, ada Risalah fil Ubudiyah, Qaidah fil Mahabbah, Amradul Qulub wa Sifauha. Ya, banyak sekali saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Di buku itu ada Pak Nushan ya. Kemudian di buku juga saya jelaskan karena memang tipologi tasawuf itu kan seringnya tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Posisi Ibnu Taimiyah itu di mana gitu. Makanya saya ambil tiga contoh dari sufi sunni itu Al-Qushairi karena Al-Qushairi banyak sekali dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian Abdul Qadir Al-Jailani karena Ibnu Taimiyah hormatnya luar biasa terhadap Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian Sufi Falsafi, saya sampaikan di situ ada Al-Bistami, ada Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi. Detailnya nanti bisa kita diskusikan ya. Eh, ini beberapa contoh kajian-kajian yang sudah membahas itu, Ibnu Taimiyah dan para Sufi.
ada Abdul Qadir Mahmud, ada Alexander Knis, ada Abdul Fattah Muhammad, Sayyid Ahmad, dan seterusnya. Ini Maqdisi yang saya sebut di awal tadi itu, Ibnu Taimiyah As-Sufi of the Qadiriyah Order. Ini kalau panjenengan cari di internet nggak bakal ketemu ini. Saya langsung mencari di perpustakaan, ini utuh ada banyak kumpulan-kumpulan tulisannya Juz Maqdisi, khususnya tentang Hali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa tokoh yang lainnya ada di buku itu. Selanjutnya, nah ini. eh jadi dalam tasawuf, memang Ibnu Taimiyah kalau menulis itu tidak sistematis ya, karena eh, kondisinya seperti itu, dia seringkali reaktif. Ketika ada yang bertanya dijawab, ada bertanya dijawab, ada bertanya dijawab seperti itu. Makanya kenapa judul-judul bukunya itu seringkali sesuai dengan penanyanya. Seperti At-Tuhfah Al-Iraqiyah, itu ketika ada orang Irak yang bertanya. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ini yang seringkali disalahpahami ya. Al-Wasitiyah di situ artinya bukan moderasi, bukan moderation, tetapi wasitiyah itu ada di sebuah daerah, namanya wasit, ada yang bertanya kemudian dijawab oleh Ibnu Taimiyah gitu. Nah, beliau menjawab asal-usul, kemudian sejarah, macam-macam sufi, definisi. Ini yang membuat saya kagum karena referensinya betul-betul referensi otoritatif dari para sufi. Al-Kalabati khususnya ya. Meskipun kemudian nanti beliau menyimpulkan yang tepat adalah seperti ini begitu. Nah, macam-macam tasawuf menurut menurut Ibnu Taimiyah itu ada tiga. Yang pertama adalah as-sufiyatul haqaiq, sufi sejati. Sufi sejati itu orang-orang yang yang sesuai dengan tadi yang Mas Mutadir sudah menyampaikan di awal ya. Itu kata-kata dari Imam Malik itu. Man tasawwafa walam yatafaqqah. Pokoknya fikih dan tasawuf itu. Itu Ibnu Taimiyah membagi menjadi tiga tuh. Yang pertama, sufiyatul haqaiq. Dia yang amalan-amalannya sesuai dengan syariat. Yang kedua, ini sufi yang lurus dan ini dipuji sekali oleh Ibnu Taimiyah. Ya, seperti tadi kan disebut juga ya Al-Karhi, kemudian Abu Talib Al-Makki, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi gitu. Itu sebagian nama-nama yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Yang kedua ada Sufiyatu Al-Arzaq. Tadi sudah saya sampaikan di awal konteksnya ada para sufi itu yang memang hanya beribadah, kemudian dia menerima gaji, menerima uang dari para jamaahnya gitu loh. Ya kayak dejavu ya, di sekarang kan juga ada yang seperti itu gitu, sufi-sufi yang dia tidak bekerja tidak apa tetapi mengharapkan itu. Nah itu menurut Ibnu Taimiyah juga tidak salah, yang penting tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Yang salah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah sufiyatu ar-rasab, sufi pencitraan, yang dia penampilan sufi, ini sufi dan seterusnya, tetapi amalan-amalannya berbeda dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya pernah Ibnu Taimiyah menantang mereka, oke kalian-kalian yang sakti itu, silahkan adu kesaktian dengan saya. Eh, Kalian silahkan membakar tubuh kalian, nanti saya juga akan membakar tubuh saya, tetapi syaratnya satu, kalian harus memakai cairan ini. Karena menurut penelitian Ibnu Taimiyah, mereka tidak mempan dibakar itu tidak mungkin karomah. Karena seorang wali tidak mungkin memamerkan kewaliannya. Kalau dia memamerkan kesaktiannya, berarti itu diragukan. Berarti ada zat-zat kimia yang dioleskan di tubuhnya. Sampai Ibnu Taimiyah wafat, tidak ada satupun dari para sufi yang memamerkan kesaktiannya itu yang berani menjawab tantangannya Ibnu Taimiyah. Berikutnya, 5 menit lagi ya, Pak Muhtadir ya. Ada tema-tema pokok tasawuf juga dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Kalau panjenengan ingin merujuk langsung, silahkan buka Majmu' Fatawa jilid 10, jilid 11. Itu saya analisa, saya rangkum di disertasi saya. Ada maqamat, ada ahwal, ada kasyaf, ada ilham, hulul, ittihad, wahdatul wujud, fana, wilayah, kewalian ya, karomah, mukjizat, tawassul, wasilah, itu dibahas semuanya sama Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian tasawuf salafi, fase-fasenya itu ada tiga ya. Menurut saya ini. Ini saya ambil dari Abdul Qadir Mahmud. Dia menulis Al-Falsafah As-Sufiyah. Dia mengatakan fase pertama itu adalah Al-Karramiyah. Ini sangat teoritis ya, nanti bisa di buku aja deh ini. Ada kemudian fasenya Al-Harawi, sorry, ada fasenya Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian ada fasenya Al-Harawi Al-Ansari, yang kemudian ada fasenya Ibnu Taimiyah, yang beliau itu
ingin merekonstruksi. Jadi Ibnu Taimiyah itu, analisa saya, dia itu tidak hanya sekedar mengkritik. Mengkritiknya malah menghancurkan dalam tanda petik ya, al-hadmu. Jadi saya memberikan istilah Ibnu Taimiyah itu melakukan yang pertama adalah al-hadm, dikonstruksi malah. Kemudian setelah itu tidak berhenti di situ, tapi dia juga merekonstruksi, al-bina. Jadi dia punya al-hadmu wal bina, dikonstruksi, rekonstruksi. Setelah dia mengkritiki itu, kemudian dia ambil dan dia mengatakan yang benar seperti ini, secara epistemologis yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah seperti ini, yang salah seperti ini. Nah, itu kemudian saya simpulkan ini adalah bentuk tasawuf yang coraknya berbeda dengan tasawuf sunni, berbeda dengan tasawuf falsafi. Ya ini pasti dianggap problematis gitu loh. Tetapi tugas-tugas akademis adalah yang seperti itu, mengeluarkan fakta-fakta yang kemudian menganalisa dan menyimpulkan. Bukan berarti ini benar, tetapi ini bisa dibantah, bisa dikritisi, bisa dikomentari. Tasawuf salafi yang saya maksudkan adalah tasawuf dalam arti yang awal itu ya, bukan tasawuf dalam arti tarekat. Ada buku menarik ditulis tahun 2020 oleh Bu Farzana Moon. Dia nulis, unik judulnya, Muhammad the First Sufi. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang sufi yang pertama. Sufi dalam arti yang awal itu. Tapi kalau sufi yang sudah diartikan secara distortif ini ya, bahwasanya adalah tarekat, punya zikir-zikir khusus dan seterusnya ya tidak masuk ke situ. Ada fakta unik, Ibnu Taimiyah itu menulis buku Al-Kalim At-Thayyib, mengumpulkan zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Taimiyah dari sisi ibadahnya, ini pengakuan dari kesaksian dari murid-muridnya, khususnya Ibnu Qayyim, beliau kalau sholat subuh itu baru keluar masih ketika menjelang sholat duha atau sholat duha. Zikir wirid. Bahkan beliau pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya, ini ditulis oleh Ibnul Qayyim, ada ayat sakinah namanya. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang kemudian menurut Ibnu Taimiyah ini namanya al-ayat as-sakinah, ayat sakinah. Kalau kamu dalam keadaan insecure, dalam keadaan yang down, dalam keadaan sedih, bacalah 6 ayat ini. Coba, Mas Mutator bayangkan, ada nggak seorang anti sufi yang bahkan dia mempunyai ayat-ayat khusus agar kita mendapatkan ketenangan hati. Nah, itu mungkin sebagai penutup saya ya. Mohon maaf sebenarnya masih banyak sekali yang ingin sekali saya diskusikan. Ini kalau misalnya offline lebih lebih asik lagi sebenarnya ini. Saya kira demikian Mas Mutador. Nah, ini dari apa? Dari kesimpulannya ya. Nanti bisa dibaca kalau misalnya apa namanya berminat nanti bisa saya share ke Mas Nushan materinya. Demikian terima kasih. Mohon maaf saya lebih ingin mendengarkan komentar dari Bapak Ibu sekalian. Aku Qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Nushan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat menarik dan juga sangat luas. Saya kira Mas Hamdan ini ya juga kerepotan untuk membicarakan hal yang sangat luas diperkecil seperti itu. Saya merasakan betul bagaimana itu sangat sulit sebenarnya. Eh, Baik Bapak Ibu, saya membuka diskusi ya karena apa komentar atau kritik boleh ya Mas Hamdan Boleh, ya? boleh, monggo. Monggo. Oh, boleh. Oke. Kritik, komentar, masukan atau pandangan eh, hal-hal yang berkaitan dengan tema atau bedah buku pada siang hari ini tasawuf salafi karena ini sangat terbuka bagi Bapak Ibu untuk memberikan masukan, kritik atau pandangan. Silakan saya kasih beberapa tiga dulu lah. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Pak Nuruddin. Oke, Ya, silakan. ya. Pak Dokter ini, Pak Dokter Haji Nuruddin. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan dan sangat tertarik dengan buku yang ditulis oleh Pak Hamdan ya, Mas Hamdan. Mas Hamdan ya. Biar mudah terus ya Pak ya. Nggih, siap. Ini saya jadi teringat dulu Pak Dr. Haji Mazharudin Nggih, terus, nggih. ya. Beliau menulis disertasi tentang tasawuf Ibnu Taimiyah ya.
Oke, Pemberontakan Tasawuf judul Hah? bukunya. Ah, Judul bukunya Pemberontakan Tasawuf. Pemberontakan tasawuf ya. Ini rupanya apa yang dilakukan oleh Pak Mazharuddin itu kemudian banyak yang meneruskan sunnah itu ya, Brodek. Kenapa saya katakan awal mulanya ini dari Pak Mazharuddin karena memang setahu saya banyak anggapan di antara umat Islam, terutama di Indonesia itu yang sama sekali tidak mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai seorang sufi. Nah, dengan disertasi itu Pak Mazharuddin ingin membuktikan bahwa beliau juga seorang sufi. Cuman sufi yang beliau lakukan atau yang dilakukan di tanah air yang menggunakan toreko-toreko tertentu. Saya ingin melanjutkan. Beberapa hari yang lalu ya, kami mengaji ya, mengaji dalam diskusi tentang salah satu kitab yang dikaji di dalam lembaga kami, lembaga NU ya, lembaga NU. Ya. Itu di sana disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah sosok yang anti kesufian. Cuman ketika saya mengaji itu ya saya tidak berkomentar ketika dibacakan oleh Pak Kiai karena memang tagnya seperti itu. Artinya bahwa kantor-kantor terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah itu memang luar biasa kerasnya. Ya. Sampai sekarang ini ya para pengurus NU itu di level-level bawah ini ketika dia mengaji kitab itu ya mendengarkan kitab itu ya berkesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah itu anti tasawuf. Nah ini karena kami terlibat langsung dalam diskusi itu. Ya oleh karenanya dengan kehadiran tulisan Bapak ini sangat penting untuk mencerahkan kembali bahwa mengkaji kitab itu tidak hanya berputar pada salah satu referensi, apalagi kalau referensinya referensi yang menurut saya itu masih kitab-kitab kecil itu, ya. Ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, ternyata banyak hal yang beliau lakukan. Nah, ya. Saya ingin menyimpulkan, Pak, barangkali mungkin kesimpulan saya salah, nanti bisa Bapak luruskan bahwa tasawuf Ibnu Taimiyah itu memang tasawuf sunni ya. Kalau saya mengutip pendapat dari Abul Wafa At-Taftazani yang membagi tasawuf, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni. Cuman tasawuf sunni yang beliau lakukan itu atau yang beliau tempuh itu dengan ijtihadnya sendiri yang bermuara bahwa tasawuf intinya adalah mensucikan batin menuju kepada ilahi. Ya. Ini sebetulnya kan banyak disebutkan di dalam Quran maupun hadis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Nah, ini kata kunci di dalam ayat itu adalah berbuat sabar. Sabar merupakan salah satu term di dalam dunia tasawuf atau salah satu terminal. Nah, dengan berangkat di dalam ayat-ayat dan hadis itu sebetulnya konsep-konsep tentang tasawuf itu sudah bisa kita peroleh sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau toh jalannya itu berbeda dengan ulama-ulama thariqat atau ulama-ulama yang lain itu satu hal keniscayaan. Orang setingkat Ibnu Taimiyah saya kira itu sudah sudah layak atau sudah tingkatannya itu ya setingkat dengan para tokoh-tokoh sufi yang lain yang tidak harus mengikuti ajaran tasawuf yang lainnya. Ya, maka Bapak memberi nama tasawuf salafi ini memang benar Pak. Salafi itu dipahami bermacam-macam makna ya. Nah, hanya saja di sekarang ini kalau kita
menyebut Salafi itu pasti yang radikal. Padahal Ibnu maaf, ini habis makan Pak, habis makan kacang-kacangan ini. Ini karena kita ini online ya saya ikutin dari rumah saja ya. Ya, jadi ini Oke, istilah Salafi itu nanti bisa dipertegas lagi Pak, sehingga publik ini memahami bahwa bahasa Salafi itu tidak selamanya radikal, karena Ibnu Hambal pun juga menyebut kelompoknya kelompok Salafi yang berpegang pada hadis khairul turun korni, ya gitu ya. Sebaik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku, dan masa setelahnya. Baik, terima kasih. Komentar saya sangat apresiatif dengan tulisan yang Pak Hamdan lakukan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dalam konteks sejarah atau yang berkembang di kalangan ormas Indonesia seperti itu. Oke, Ini langsung saya sambil respon atau kita komentari tunggu aja yang nggih. lain? Langsung nggih. Sepertinya Oke, oke. bukan pertanyaan, tetapi saya ingin menambahkan saja. Jadi Pak Dr. Nuruddin Jahilu, manusia itu seringkali menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Jadi kalau kita belum mengenal, apalagi mengenalnya dari sumber-sumber yang tidak aslinya, misalnya dari orang lain, sumber kedua, sumber ketiga, itu ada kekhawatiran tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi ketika membahas pendapat Ibnu Taimiyah tentang tasawuf, kita mengambil dari orang-orang yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah, pasti hasilnya akan seperti itu gitu. Makanya kalau misalnya kita, kalau tidak salah di itu ada teman-teman NU yang membuat kajian kitab, dan itu kitabnya Ibnu Taimiyah, dan dia mengatakan ini adalah kajian akhlak yang baik, dan Ibnu Taimiyah sangat apresiatif terhadap tasawuf. Itu pasti apresiatif terhadap Ibnu Tasawuf, terhadap Ibnu Taimiyah dan tasawuf. Jangan bisa lihat di YouTube lah, search aja Gus Baha dan Ibnu Taimiyah. Itu karena referensi yang digunakan oleh Gus Baha itu adalah karyanya yang judulnya Mafahim Yajibu Antusahah. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah itu dijelaskan, Sayyid Muhammad Alawi Tayyib, Said Alawi Al-Maliki, itu Mafahim Yajibu Antusahah, itu panjenengan bisa lihat. Nah, ini buku ini dikaji di beberapa pesantren NU, di Solo ada Takmirul Islam, itu kelas 3 SMA-nya wajib membaca buku itu untuk pemahaman itu. Nah, jadi mungkin buku-buku karya Ibnu Taimiyah tentang tasawuf, kalau misalnya itu yang dijadikan referensi langsung, referensi utamanya, insya Allah hasilnya akan berbeda. Ini juga kami mendapatkan tawaran dari penerbit untuk menawarkan quote-quote-nya Ibnu Taimiyah yang menyeru kepada Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang moderat. Tapi masih menunggu hasil dari buku ini dulu. Buku ini sudah selesai, nanti mungkin akan terbit buku Ibnu Taimiyah yang selanjutnya. Eh, saya kira begitu nggih. Kalau masalah tasawuf ini, tasawuf salafi, tasawuf sunni, memang seakan-akan mirip. Orang-orang yang misalnya mengatakan Ibnu Taimiyah itu pro dengan tasawuf, itu juga memasukkannya ke dalam tasawuf sunni. Di buku saya singgung itu, Pak. Di buku saya singgung karena ada perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya adalah dalam penggunaan takwil. Jadi tasawuf sunni itu masih agak longgar terhadap takwil. Tetapi kalau tasawuf apa namanya, menurut Ibnu Taimiyah ini sangat strict sekali terhadap takwil. Pokoknya apapun itu harus sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, As-Salaf, As-Soleh. Itulah kenapa kemudian terma Salafi ini muncul, karena Salafi itu adalah golongan orang yang mengikuti Rasulullah, sahabat, dan salafus soleh. Makanya kalau panjenengan juga familiar dengan para dai-dai di barat, ada Muhammad Hijab, itu ketika ditanya, "Ayu salafi?" gitu, dia menjawabnya, "What salafi?" Ya,
tergantung menurut kamu apa salafi. Kalau salafi adalah mengikuti syekh ini, syekh ini, syekh ini, enggak. Tetapi kalau salafi yang kamu maksud adalah mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat dan salafus soleh, then I am salafi, kata kata Muhammad Hijab seperti itu. Dia ingin membongkar definisi-definisi Barat yang peyoratif terhadap salafi. Gitu Mas Muhtador mungkin. Terima kasih Pak Nurudin masukannya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan menyimpulkan karena nanti terdistorsi, jadi sempit. Saya kira Pak Agus Zuhurul Fuqaha ini sedang menggebu-gebu ingin bertanya. Silakan Mas Agus atau Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, saya boleh ini Mas Hamdan ya. Oh Pak Hasan. Oh Ahmad Saleh. Mana itu? Saya tuh sebenarnya pengen komentar ya, makanya kenapa bukunya saya kirimkan ke Mas Nushan itu biar ada yang baca. Gitu. Kalau misalnya ada yang baca kan nanti bisa bisa entah entah nulis yang lain, entah direvisinya atau bagaimana gitu. Saya sebenarnya pengen lebih banyak mendengar kan, bedah buku berarti bukunya dibedah. Kalau saya yang dominan berbicara kan berarti elaborasi, menjelaskan tentang isi buku gitu. Ya, saya yang akan memulai memberikan komentar nggak apa-apa. Ya, monggo-monggo Gini silakan. Mas Hamdan, kemarin memang saya penasaran betul dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hamdan dalam bukunya ya terkait dengan tasawuf dalam artian yang sangat umum, bukan terbentuk dalam satu kegiatan atau thariqah yang sekarang bermunculan. Nanti setelah ini Mas ada Pak Galih yang mau bertanya. Hampir semua tipe baik dalam konteks teologi, filsafat dan lain sebagainya yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Eh, ini mungkin yang menjadi kecurigaan banyak orang bahwa selain memang sebagai revolusi dalam konteks abad pertengahan Ibnu Taimiyah, tetapi juga setidaknya memberikan keterkekangan atas interpretasi-interpretasi keislaman itu sendiri. Sederhana, bagaimana Ibnu Taimiyah berbicara tentang tasawuf yang berhubungan dengan kebudayaan, katakanlah dengan budaya pada saat itu. Karena mungkin konflik yang dialami oleh Ibnu Taimiyah dengan Al-Ghazali dan sebelumnya itu kan akan berbeda. Bagaimana Ibnu Taimiyah membaca sampai sejauh itu, begitu loh. Saya kira itu juga hal penting yang harus ditampilkan, termasuk ketika Ibnu Taimiyah dalam bukunya Mas Hamdan itu membagi tasawuf tahakkuk, terus arzak dan juga rosem itu ada 3. Apakah rosem dengan arzak itu sesuatu yang sama atau berbeda? Karena dalam konteks kalau arzak itu kan orang yang melakukan peribadatan, dia tidak kerja tapi mengharapkan, itu kan ada konteks rosemnya juga dalam arzak itu. Dalam arzak juga orang menunjukkan aspek kesufiannya itu kan mengharap imbalan yang lain. Ini sepertinya ada hal yang tumpang tindih dalam konteks pembagian apa yang dilakukan dalam konteks pembagian kategorisasi tasawuf yang ditawarkan seperti itu. Mungkin itu. Tapi saya kira yang lebih penting nanti yang akan ditanyakan siapa tadi, Mas Hasan Soleh ya. Silakan. Kalau punya saya di skip dulu. Ya Mas Hamdan ya. Oke, monggo-monggo. Sudah Oke, saya catat. Mas Hasan Soleh silakan. Mas Hasan, monggo. Halo, Mas Hasan Soleh, Ahmad Hasan Soleh. Oh ini kayaknya belum belum nyambung, Mas Hamdan. Silakan yang tadi aja nggak apa-apa dulu. Ya, baik. Terima kasih. Itu Oh, sebenarnya itu Mas Galih angkat oh iya, tangan. Mas Gali aja dulu. Mas Gali, silakan Mas Gali Fajar.
Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Kebetulan nih saya baru-baru ini ya artinya tertarik dengan dunia tasawuf dan background saya memang bukan orang tasawuf ya, apalagi baru mengenal apa ya dunia tasawuf ya juga baru-baru bergabung di satu lembaga dengan Mas Hamdan ya kira-kira begitu. Nah, di sini saya memang baru baca bukunya baru satu bab Pak Hamdan tentang polemik tasawuf dan syariat Hmm. di bab satu ini dan memang cukup menarik artinya runtut dan ini background akademisi sekali ya artinya apa berbeda dengan kalau yang buku populer itu langsung yang banyak orang awam seperti saya yang sangat apa namanya eh, istilahnya tinggal makan saja begitu ya. Tapi di sini ada rujukan dan sebagainya yang bisa sebenarnya untuk menarik para akademisi untuk memperluas kajiannya. Cuman karena saya backgroundnya berbeda ya, tapi saya sangat tertarik dengan dunia tasawuf dari mungkin saya mewakili orang-orang awam lah, katakan seperti itu sederhananya. Yang menarik menurut saya di bab satu ini saya jadi ingin bertanya atau istilahnya mengulak tentang begini di beliau kan Ibnu Taimiyah membagi tadi ada sufi ada tiga ya sufi sejati, sufi duniawi dan sufi pencitraan. Yang beliau sangat hormati yaitu adalah sufi sejati. Artinya, nah di sini tapi belum dibahas bagaimana tentang sufi sejati itu sendiri. Kalau definisi tentang sufi duniawi mungkin masih bisa dilogikakan ya. Sufi pencitraan juga kelihatan dari definisinya. Cuman yang sufi sejati ini apakah itu, mohon maaf ini mungkin agak meluas karena ada amal atau mungkin guru yang mendampingi atau mungkin apa ya istilahnya proses itu. Itu mungkin yang di sini belum disinggung tentang bagaimana sih untuk menjadi sufi sejati kalau kalau itu memang yang ditujukan arahnya ke sana. Apakah perlu melalui sufi duniawi dulu ataukah bagaimana atau pripun Mas Hamdan kira-kira begitu. Karena ini saya baru baca satu bab dan tertarik dengan oh istilah sufi sejati apakah butuh mursyid yang memang ataukah cukup pakai logika saja artinya logika ilmiah akademisi saja atau bagaimana itu kira-kira Mas Hamdan. Itu mungkin itu ya karena saya masih awam sekali dengan dunia tasawuf tapi cukup tertarik cuman kan khawatir saya kalau ketertarikan saya ini justru karena nafsu saja artinya yo cuman pingin-pinginan gitu kira-kira. Monggo Mas Hamdan. Kira-kira begitu ini baru satu bab yang saya baca soalnya mungkin bisa dilanjut secara offline kebetulan dekat kan. Siap, siap. Terima kasih Mas Hamdan. Terima kasih Pak Moderator. Oke, Terus oke. Terima kasih Pak Fajar. Monggo Mas Hamdan. Oke, terima kasih Mas Galih ya. Wah, ini Mas Galih sekalian mengendorse buku ini, Masya Allah. Saya jadi tersanjung dengan Mas Galih ini. Eh, eh, ini dari suaranya Mas Galih sudah masuk ke sufi lah ya. Ini semoga menjadi sufi yang haqaik tadi itu nanti. amin Eh, amin amin. Amin. Begini, sebenarnya kalau itu dilanjut ke bab-bab berikutnya, jawabannya akan terjawab nanti, Mas Gade. Kalau bab-bab selanjutnya dilanjutkan. Gini, sufiyatul haqa'iq, kemudian sejati, kemudian duniawi, kemudian pencitraan, itu bukan tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Itu bukan makomat dan ahwal. Makomat dan ahwal itu nanti ada lagi pembahasannya oleh Ibnu Taimiyah. Jadi dia hanya membagi sufi itu tasawuf itu dilakoni oleh orang-orang yang kemudian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sufi beneran. Nah, sufi beneran itu apa? Ya, sufi beneran itu yang dia amalannya, kemudian perkataannya, akhlaknya, itu ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di belakang ada tabel-tabel itu, semoga bisa memudahkan ya. Di buku paling belakang itu ada tabel yang isinya tentang apa saja
eh, apa namanya prinsip-prinsip yang akhirnya membuat seorang itu menjadi sufi haqqaiq. Salah satunya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, akhlaknya itu baik. Akhlaknya itu baik. Terputus sih. Kok putus ya? Belum Terputus. Mohon maaf, sepertinya Pak Mas Hamdan lagi ada kendala. Sepertinya lagi ada kendala jaringan. Mohon tunggu Oh, sebentar. iya. Siap, siap. Atau ada yang mau menitipkan pertanyaan biar kami catat. Gus Fukoha. Oh, selamat datang Prof. Mufid. Sehat ya Prof. Sepertinya belum dipencet Prof ininya. Belum diklik suaranya. Sehat Assalamualaikum. Prof. Mufid. Oh, Alhamdulillah. Oh Silakan ya. Mas Hamdan, ini udah hadir lagi. Mohon Sudah. maaf tadi tiba-tiba mati ya, tiba-tiba mati. Iya. Oh iya. Wah, langsung apa gugup saya ini. Saya kok ternyata nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mati. Zoom-nya mati. Baik, saya lanjut nggih. Selamat Oke. datang Prof. Fathul Mufid. Oke. Begini, Mas Gali tadi itu sudah sampai ke haqaiq, kemudian masalah murid-murid mursyid ya. Jadi Ibnu Iya. Taimiyah itu eh, epistemologinya jelas sekali gitu loh. Karena begini, Rasulullah sahabat itu tidak pernah hanya berhenti kepada Rasulullah. Sahabat juga meminta fatwa kepada mereka, sahabat juga meminta fatwa kepada Ali. Jadi ketika Rasulullah khalifahnya Abu Bakar, bukan berarti kemudian Abu Bakar menjadi satu-satunya mursyid, kemudian tidak boleh bertanya kepada yang lain. Penghormatan murid kepada guru itu harus, tetapi kemudian mengkhususkan ini yang tidak dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah untuk menuju itu harus butuh guru? Pasti. Tetapi kemudian hanya mengkhususkan kepada satu guru itu yang tidak disepakati oleh Ibnu Taimiyah. Nah, pasti ini akan bertentangan dengan konsep-konsep tarikat ya. Nah, makanya Iya, iya. itu konsepnya Ibnu Taimiyah. Ya, sepertinya yang duniawi kemudian pencitraan itu sudah jelas kata Mas Galih tadi itu. Gitu nggih, Mas Galih atau ada lagi? Nanti bisa kita sambung sambil Kopi. sambil sambil ngopi lah ya. Siap, Nah, siap. ini nyambung juga dengan Mas Muhtadur tadi itu, apa perbedaannya arzak sama orosem. Nah, disitulah letak detailnya Ibnu Taimiyah sebenarnya. Moderatnya di situ. Kalau kamu itu seorang sufi, misalnya dengan apa namanya, dengan baju kamu, dengan zikir-zikir kamu, dengan kegiatan-kegiatan kamu, kemudian kamu itu mendapatkan uang dari situ, itu bukan sebuah masalah. Yang dipermasalahkan oleh Ibnu Taimiyah adalah kemudian amalan-amalannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sufiatur Rasem itu yang fokusnya pada simbol-simbol, lupa pada esensi. Nah, makanya sebenarnya dua-duanya itu juga dikritik sama Ibnu Taimiyah. Cuma ketika Arzak ini dia memberikan catatan kalau misalnya dia seperti itu tetapi sesuai dengan tuntutan dari Al-Quran dan Sunnah, it's okay gitu loh. Seperti mudahnya begini deh, ketika ada seorang sufi melakukan zikir wirid sampai subuh sampai dini hari, kemudian sholat subuhnya jam 8, itu kan logikanya nggak benar. Hal-hal yang sunnah sampai luar biasa, ke sana kemari ikut syekh sana, ikut ini itu dan seterusnya, tetapi justru dia tidak sholat subuh. Nah, itu Mas ya, epistemologinya itu seperti itu menatanya. Jadi mana yang prioritas? Mana yang prioritas? Makanya ungkapan-ungkapan Ibnu Taimiyah di dalam akhlak
Ini kalau teman-teman Salafi yang sekarang itu sebenarnya ya alergi ya dengan tasawuf, tapi sebenarnya juga menggunakan istilah itu juga. Istilahnya adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, amalul qulub, ya kan sawak fakot gitu sebenarnya lama. Nah, makanya eh, buku ini bukan untuk meletakkan tasawuf pada definisi yang sebenarnya. Yang ada pakar Al-Ghazali. Al-Ghazali punya tarekat atau tidak? Saya pernah ditanya itu, Ibnu Taimiyah dia bukan sufi dong. Maksudnya dia tidak pro sufi. Soalnya dia tidak bertarekat. Coba Al-Ghazali punya tarekat namanya tarekat Ghazaliyah misalnya. Nah, mungkin ada ya, tetapi saya pernah mendengar dari salah satu pengkaji Ibnu Taimiyah juga, Prof. Amal Fadlullah Zarkasi, itu yang membimbing beliau adalah Mustafa Hilmi, pakar Ibnu Taimiyah di Darul Ulum di Mesir. Dia juga diuji oleh Sayyid Al-Ghalayyanid, itu juga pakar filsafatnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan menjadi mursyid tarekat itu bukan syarat menjadi seorang sufi. Mas Nushan, dia bahasa Inggrisnya pinter, bikin aplikasi bagus, tetapi ibadahnya oke, dia adalah sufi yang sebenarnya gitu loh. Sufi hakoik itu bisa saja dia berdagang, bisa saja dia menjadi dosen, menjadi kuli, menjadi apapun itu, tetapi amalan-amalan ibadahnya itu erat sekali, berkelindan sekali dengan Al-Quran, Sunnah, dan Salafus Soleh. Itu adalah the true Sufi. Jadi bukan karena pakaiannya, bukan karena ini itunya. Gitu Mas Muhtadar ya. Kemudian untuk masalah Ibnu Taimiyah yang kemudian dianggap sebagai literalis kemudian ya, gara-gara hanya sebab pokoknya Al-Quran, Sunnah, Salafus Soleh. Justru di sini eh, pintu pintu ijtihad itu terbuka. Panjenengan kali mendengar bahwasanya Ibnu Taimiyah itu anti sekali terhadap taklid. Kalau itiba oke lah, taklid itu kan mengikuti tanpa ada argumentasi gitu. Kalau itiba itu kan mengikuti sambil kita tahu argumentasi yang kita ikuti. Jadi Ibnu Taimiyah itu eh, membuka pintu istihad. Nah, ini yang digandrungi kemudian oleh Fazlur Rahman, bahwasanya pintu istihad itu masih masih terbuka. Ya, sama seperti misalnya mengatakan bahwasanya ada 6 ayat Al-Quran, nah itu namanya ayat sakinah. Itu kan bentuk dari istihad. Kalau misalnya dia literalis, tidak mungkin membuat konsep-konsep yang seperti itu. Dia menulis Al-Kalim At-Thayyib dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu ya, mungkin Mas Muhtador, mungkin ada lagi yang lain. Saya juga mohon maaf ini karena sebenarnya skip acaranya LPM, ada review kurikulum dan kebetulan saya yang diminta untuk membuat RPS-nya akhlak dan tasawuf. Ya alasan saya ini kan erat sekali dengan tasawuf, jadi siapa tahu bisa memberi insight kepada RPS-nya nanti gitu. Ngoten nggih, Mas Muhtador ya, Pak Nushan. Oke. Oke, terima kasih Mas Hamdan. Wah, sangat bermanfaat sekali nih. Oke, Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjang. Mungkin nanti di sesi yang lain kita harus sepertinya perlu berseri Mas Hamdan ya. Seri 1, Siap, seri 2, siap, dan siap, seri siap. 3. Terima kasih Oke. Ian Kudus, Masya Allah. Ini yang pertama kali. Oke. Pertama kali yang mengundang saya bedah buku, luar biasa. Oke, terima kasih Oh. Bapak Ibu. Saya tidak akan memberikan simpulan, catatan, dan lain sebagainya karena ini sangat padat dan juga sangat, kalau kata orang sekarang, daging semua. Acara ini akan ditutup oleh sambutan sepatah dua patah oleh Bu Irsum sebagai perwakilan dekanat. Bu Irsum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hamdan sampai akhir yang hadir dalam kesempatan ini, tapi alhamdulillah juga ini selain dosen AFI juga ada teman-teman dosen di Fakultas Tarbiyah yang terlihat semua ini di sini. Matur suwun. Mahasiswa juga hadir di kesempatan kali ini. Matur suwun atas ilmu yang diberikan oleh Bapak Hamdan. Berkenan Pak Hamdan berkenan sharing dari buku yang sudah panjenengan tulis dengan kami teman-teman di Prodi Akidah dan Filsafat Islam
mudah-mudahan di awal silaturahim yang berkelanjutan ya Pak Hamdan ya. Kata tadi Pak moderator mengatakan harus ada patu ini, harus ada kelanjutannya. Nah ini merupakan apa namanya bisa dilanjutkan ke konsorsium-konsorsium berikutnya, ngoten. Kemudian mohon maaf Pak Hamdan, ini tadi juga saya tidak fokus terus, ini ada kegiatan lainnya, jadi disambi juga dengan akreditasi dan yang lainnya. Tapi saya tetap mendengarkan sambil menggunakan headset ini, tetap saya menyimak apa yang sudah panjenengan sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, mohon maaf jika ada kurang dan salah dari kami semua. Mohon dimaafkan Pak Hamdan. Insya Allah kita lain waktu akan silaturahim ke panjenengan langsung ke UIN Surakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Irsum atas sambutannya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah berkenan hadir dan bergabung dalam Zoom Konsorsium Akidah dan Filsafat Islam. Ini juga banyak yang hadir termasuk dari IAIN Kediri dan lain sebagainya. Supaya acara ini menjadi berkah, mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Hamdan untuk kesempatannya. Yang Terima mau kasih, terima bukunya kasih. bisa di link Shopee itu atau misalnya kontak saya juga nggak apa-apa. Nanti harganya harga penerbit. Siap. Kemarin sudah saya share di beberapa kolega dan di kelas-kelas mahasiswa udah kita share juga. Tapi nanti kita buat lagi. Sukses selalu Sip, Mas sip. Hamdan. Awal ketemu. Segera terbuka Mas Nusahan ya. Tolong undang-undang kalau Amin. terbuka. Terima kasih. Ya, dulu syaratnya kan untuk milih etika saja. Akhirnya saya ini. Alhamdulillah ini sedang proses. Terima kasih, mohon doanya. Semua. Terima kasih Mas Kris Bowo, Mas Galih, Mas Robert sudah pada hadir juga ini teman-teman dari UIN Surakarta. Terima kasih. Oke, saya izin keluar Mas Muhtadur ya. Foto. Oke guys. Go show. Pak Hamdan dan teman-teman semua. Ini mau foto dulu enggak? Iya. Oh, saya ya. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan selalu Assalamualaikum. Yeay. Sudah. Mantap ya kajiannya. Ayo Ji.